Alhamdulillahilladzi jalla wa ala bil asma'il husna wa sifatil ula. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang kita hormati Ustadz Dr. Haji Ahmad Badruddin LCMA, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah tidak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan berbagai nikmat karunia yang Allah anugerahkan pada kita semua bisa kita gunakan secara maksimal dalam rangka ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas amal saleh kita, sehingga dengan demikian insyaallah kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, qudwah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, dan pagi ini insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan tausiah, taujih, kajian dari Ustadz kita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Agar kita lebih mengenal Ustadz kita yang akan mengisi pada pagi hari ini, saya bacakan sekilas biodata beliau. Nama beliau Dr. Haji Ahmad Badruddin LCMA, lahir di Depok, pendidikan S1 Syariah Lipia. Lipia itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Ustaz ya? Ya, betul. Ya, saya pernah di situ saat dulu setahun setengah mengambil kitab Lugawi, tapi langsung LC itu ya. Gairu Mukaslaf. Ketika itu karena semangat untuk menjaga bahasa Arab, saya kuliah 2 saat di IPB Bogor, kemudian ngambil kuliah di Lipia, cuma nggak kuat, setahun setengah saja. Barakallah. Kemudian S2 dan S3 beliau itu di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, dengan kekhususan ilmu Al-Quran dan tafsir. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mendapatkan tausiah hari ini oleh Ustadz kita yang beliau ini anggota Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah. Ya, jadi insya Allah nanti kita akan mendengarkan dengan khusyuk tentang kisah Nabi Yusuf, Ustaz ya. Kemudian beliau ini ketua IKADI Kota Depok, ya, Ikatan Dai Indonesia Kota Depok. Kemudian ketua MUI, bidang pendidikan kader ulama Kota Depok. Ini untuk yang sertifikasi mubalik, Ustaz ya. Pendidikan, Ustaz ya. Ya, kita ada program unggulan MUI itu bikin kegiatan PKU, pendidikan kader ulama. Ya. Pendidikan kader ulama. Ya. Jadi bagi kita yang ingin dapat sertifikat yang mudah-mudahan nggak diganggu kalau ngisi pengajian, Ustaz ya. Karena punya sertifikat MUI, Ustaz. Khair. Kemudian alhamdulillah sebagai ketua bidang pendidikan kader ulama Kota Depok ini mudah-mudahan semakin banyak kader-kader dakwah ya yang akan insya Allah turut ya mengembangkan dakwah kita di tengah-tengah umat. Bapak Ibu yang berbahagia, itu latar belakang dan biodata beliau. Untuk supaya kita lebih maksimal, mari kita mulai saja kajian kita pada pagi hari ini. Untuk itu
pada Bapak Ibu sekalian yang berhadir, ya, selama beliau menyampaikan kajian, supaya di mute speakernya ya. Saat ini di Zoom sudah hadir 21 orang, mudah-mudahan terus bertambah insya Allah. Mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, waktu dan tempat sepenuhnya untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Al-Mukarramun, para jamaah, pada pertemuan kali ini yang saya hormati Ustazuna Ustaz Arsasha, moderator Ustaz Muhammad Haikal. Dan di sini ada juga nih guru saya Ustaz Ari Noviandi. Mudah-mudahan monitor juga nih ya. Bisa aja Ustaz. Subhanallah. Baru kelihatan lagi ente ya. Dan teman-teman semua, alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu di kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan mencoba menyampaikan kisah terpanjang dalam Al-Qur'an ya. Kisah terpanjang dalam Al-Qur'an, mudah-mudahan waktunya cukup ya, dalam waktu 1 jam ya, atau kurang. Yang kita akan mencoba memetik hikmah dari kisah ini. Karena Al-Quran tidak menceritakan kepada kita suatu kisah kecuali ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan untuk bekal kita dalam kehidupan ini. Dan kita semua harus yakin itu bahwa tidak ada kisah dalam Al-Quran itu kisah yang sia-sia, kisah yang tidak ada artinya. Tetapi semua yang dikisahkan Al-Quran itu adalah karena ada mutiara berharga, ada pelajaran penting yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Dan insya Allah saya akan menyampaikan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang dipopulerkan oleh Rasulullah sebagai Ibnul Karim. Beliau adalah seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, anak dari cucu dari seorang yang mulia, dan juga punya kakek yang mulia juga. Beliau adalah Yusuf alaihissalam bin Ya'qub alaihissalam bin Ishaq alaihissalam dan bin Ibrahim alaihissalam. Mungkin sambil ngaji ya bapak-bapak, ibu-ibu silahkan dibuka Al-Qur'annya ya. Dibuka surah ke-12 ya. Surah Yusuf. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk dapat memahami surah ini dengan baik. Ini adalah kisah yang sangat detail ya. Yang dikemukakan Al-Quran, satu-satunya kisah yang detail, yang sangat rinci, ya, yang sangat istimewa dibanding dengan kisah-kisah lain. Kalau kisah Nabi Musa itu bertebaran di mana-mana, ya. Jadi kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut, ya, tidak secara utuh Al-Quran menceritakannya kepada kita, tetapi secara spesial kisah Yusuf ini Allah tuangkan dalam satu surah. Sehingga Nabi Yusuf itu namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 26 kali. Satu kali surat Al-An'am, satu kali surat Ghafir, dan 24 kali di surah Yusuf. Ya, di surah yang spesial dengan nama beliau sendiri, ya, yaitu Yusuf. Nabi Yusuf ini diperkirakan oleh para ahli tarikh
hidup sekitar tahun 1745 sampai 1635 sebelum Masehi, ya. Jadi hampir 2000 tahun sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau latar belakang atau kronologis, ya, meskipun tidak secara langsung surah Yusuf ini turun, tetapi ada beberapa riwayat seperti dikemukakan Imam An-Nasafi dalam tafsirnya bahwa ada sekelompok tokoh kafir Quraisy yang mendatangi orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka meminta fatwa tentang siapa Muhammad ini. Jadi tiba-tiba saja Mekah digegerkan oleh seseorang yang mengaku sebagai nabi. Ya. Mereka itu bukan orang asing, mereka itu dari kalangan kami yang bernama Muhammad. Ya. Jadi tokoh-tokoh Quraisy ini meminta fatwa kepada orang-orang Yahudi, ya, perihal seseorang yang mengaku dia sebagai nabi ini. Karena orang Yahudi ini terkenal dengan ahlu kitab, ya. Sehingga menjadi referensi, menjadi rujukan orang-orang Quraisy saat itu untuk meyakinkan atau untuk mengklarifikasi sebenarnya siapa orang yang bernama Muhammad ini. Kenapa dia sampai mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian orang-orang Yahudi itu memberikan sejumlah saran, ya. Memberikan sejumlah semacam ujian-ujian, ya, atau semacam tes, ya, yang tanyakan saja kepada Muhammad beberapa pertanyaan, ya. Kalau dia bisa jawab atau dia bisa kemukakan, maka dia nabi, maka dipastikan dia adalah nabi. Termasuk sebab turunnya surah Yusuf ini, orang-orang Yahudi itu memerintahkan atau menyarankan kepada orang-orang Quraisy itu, coba tanyakan kepada Muhammad kenapa orang-orang Israel itu bisa tinggal di Mesir. Ya. Tanyakan kepada Muhammad kenapa orang-orang Israel itu bisa tinggal di Mesir, atau Nabi Yakub dan keturunannya itu bisa tinggal di Mesir. Maka kemudian turunlah surah ini yang menjawab, ya, pertanyaan itu, ya, yang membuktikan sekaligus akan kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau Rasul tidak pernah melakukan studi agama, ya. Beliau tidak pernah melakukan rihlah perjalanan untuk mendalami Alkitab, ya, kitab-kitab terdahulu. Tetapi mampu menceritakan kisah ribuan tahun yang pernah terjadi ribuan tahun, dan ceritanya tidak ada perbedaan dengan kitab-kitab terdahulu, ya. Dengan kitab Taurat dan kitab Injil tidak ada perbedaan. Bahkan Al-Quran mengklarifikasi, meluruskan sejumlah informasi yang sumir tentang Nabi Yusuf, ya. Jadi ini luar biasa, ya. Ayatun lis-sa'ilin, disebutkan dalam ayat 9 surah ini, atau ayat 7, ya. Ayatun lis-sa'ilin, bahwa surat Yusuf ini benar-benar menjadi tanda dari kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang ahlu kitab menjadi tercengang, ya. Mereka kaget, ya, luar biasa bagaimana Nabi Muhammad bisa menceritakan kisah ini dengan begitu baik, ya, dengan begitu detail, kalau bukan beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kisah Nabi Yusuf ini bisa kita lihat dalam surah Yusuf ini, yang Allah sendiri menyatakan ahsanal qasas, ya, ahsanal qasas. Ayat ketiganya, ya, ahsanal qasas, bahwa surah Yusuf ini adalah kisah yang sangat menarik, ya, yang paling
indah, cerita yang paling indah, cerita yang paling bagus untuk kita ketahui, untuk kita ceritakan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Ahsanal qasas, ya. Sebagai kisah yang paling bagus untuk kita nikmati, untuk kita pelajari, untuk kita kaji. Ya. Jadi kisah Yusuf berawal dari, bisa dilihat di ayat ke berapa? Ayat keempat ya, berawal dari mimpi aneh. Jadi kisah Nabi Yusuf ini berawal dari mimpi aneh yang diceritakan beliau kepada ayahnya. Bahwa beliau bermimpi melihat ahada asyara kaukaban, melihat 11 bintang, melihat matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepada beliau. Subhanallah ya, ini bagaimana ya, 11 bintang dan matahari serta bulan itu bersujud kepada beliau. Ini kan mimpi yang aneh ya. Kisah ini diceritakan oleh beliau kepada ayahnya. Jadi kisah atau mimpi itu digarisbawahi oleh Rasulullah, ada 3 mimpi, ada 3 macam mimpi ya. Ada yang mimpi merupakan mimpi hak, mimpi dari Allah, mimpi yang benar, ya, mimpi dari Allah. Kalau mimpi dari Allah itu biasanya tanda-tandanya jelas, ya, sangat jelas. Ya. Dan umumnya singkat, tetapi jelas. Itu mimpi yang dari Allah, biasanya begitu. Kalau ada juga mimpi yang merupakan hadis nafsi, dia merupakan cerita diri kita ya. Cerita, jadi mimpi biasa ya, mimpi biasa. Mimpi cerita diri kita ya. Itu mimpi-mimpi biasa. Dan kalau mimpi ini tidak berbahaya ya. Kalau mimpi yang pertama tadi itu tentu kalau itu dari Allah itu mimpi yang baik tentunya. Atau mimpi yang benar. Kemudian yang ketiga itu ada bentuk mimpi yang merupakan hadisun nafsi, yang merupakan hadisus syaitan, ya, merupakan bisikan setan. Jadi setan juga suka nimbrung tuh di tidur kita. Kalau kita tidur, dia suka ikut ya mencoba memasuki alam bawah sadar kita ya. Makanya kalau kita tidur kita banyak sekali baca doa, kan di saat tidur itulah kondisi kita dalam keadaan lemah. Sehingga perlu kita membaca doa-doa yang begitu banyak dari Rasulullah SAW agar kita selama tidur dijaga dan dilindungi oleh Allah. Terkadang setan suka ya masuk ke dalam alam kita dan memberikan mimpi yang buruk kepada kita. Ketika kita mimpi buruk atau mimpi yang berasal dari setan, langsung kita ketika kita gerenjal bangun gitu ya, langsung kita menoleh ke kiri, langsung kita meludah ya 3 kali sambil memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan diceritakan kepada orang lain ya. Kalau mimpi yang berasal dari syaitan. Nah, kalau mimpi Nabi Yusuf ini itu dipastikan adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika mendengar anaknya menceritakan peristiwa ini atau mimpi ini, Nabi Yusuf, Nabi Yakub ayahnya langsung berpesan kepada Yusuf agar tidak menceritakan, la taqsusu iyyaka ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu ya. Walaupun ini mimpi benar dari Allah, tetapi Nabi Yakub sudah punya feeling atau sudah punya firasat kalau ini akan membahayakan Yusuf. Kalau diceritakan kepada saudara-saudaranya, ini akan membahayakan Nabi Yusuf itu sendiri. Kenapa demikian? Karena Nabi Yusuf ini memiliki 11 saudara ya, dari lain ibu ya, dari lain ibu. Ya. Nabi Yakub itu punya 4 istri, ya, yang bernama Lia, bernama Rahil, dan 2 jariyahnya. Dan dari 4 istri ini beliau dikaruniai 12 orang anak, ya, termasuk Nabi Yusuf.
yang 10 orang itu dari lain ibu. Dan mereka semua sudah dewasa. Mereka semua sudah besar-besar. Sementara Yusuf dan saudaranya Bunyamin ini merupakan anak terkecil dari Nabi Yakub, dari istri beliau yang bernama Rahil. Ya. Jadi Nabi Yusuf ini punya saudara kandung ya satu ibu yang bernama Bunyamin. Sementara 10 orang saudara kandungnya lagi, saudara seayahnya, itu sudah dewasa. Mereka sudah ya gede-gede lah gitu. Nah, saudara-saudara Yusuf yang lain ibu ini itu dalam keseharian yang diperhatikan oleh ayahnya itu tidak sayang kepada Nabi Yusuf. Mereka ada rasa iri, ada rasa dengki dari terhadap Nabi Yusuf. Sehingga kalau mimpi ini diceritakan justru akan menambah kebencian mereka terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dari mimpi ini pula Nabi Yakub meyakini bahwa Yusuf ini akan mewarisi kenabian beliau. Dan beliau melihat ya dari keseharian Yusuf juga memang dari sekian banyak anak-anaknya itu Yusuf inilah yang sepertinya ada bakat untuk menjadi nabi gitu ya. Ada bakat untuk menjadi orang soleh, ada bakat untuk bisa meneruskan risalah beliau. Sehingga Nabi Yakub seperti menaruh kasih sayang yang lebih kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini tentu wajar ya, seorang ayah yang melihat anaknya berperilaku lebih baik daripada saudara-saudaranya, kemudian ada kecenderungan hati untuk mencintai anaknya itu melebihi anak-anak yang lain, itu merupakan sifat yang manusiawi sekali ya. Jadi seorang tua itu dituntut untuk berlaku adil kepada anak-anaknya, adil dalam hal pemberian, dalam hal nafkah. Ya, dalam hal pemberian nafkah, tapi dalam hal kecintaan, kecenderungan itu merupakan merupakan hak Allah ya untuk memberikan kecintaan yang berlebih itu kepada dalam hati kita. Hati itu tidak bisa ya seseorang untuk berlaku adil kepada yang lainnya. Pasti ada kecenderungan untuk lebih menyayangi. Ada sejumlah alasan ya untuk lebih menyayangi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Jadi Yusuf ini diyakini oleh ayahnya, beliau akan memiliki sya'an ya, akan memiliki masa depan yang cerah ya, masa depan yang gemilang sebagai seorang pewaris Nabi, bahkan yang melanjutkan risalah beliau. Jadi ini takwil mimpi ya, takwil mimpi sementara dari Yakub bahwa Yusuf ini dari mimpi Yusuf tersebut beliau akan menjadi orang besar, ya, beliau akan menjadi orang yang berpengaruh, ya, bahkan sampai hari kiamat ya, bukan hanya pada saat itu, bahkan sampai saat ini nama beliau terus disebut-sebut ya. Jadi menakwilkan mimpi itu boleh ya, ta'bir ru'ya itu boleh. Seperti akan kita kemukakan di sejumlah episode berikutnya ya, bahwa Yusuf pun kemudian terkenal sebagai pentakwil mimpi ya, sebagai orang yang mentakwilkan mimpi dan mimpinya itu benar adanya. Kalau kita belajar mentakwilkan mimpi boleh tidak? Nah, itu pertanyaannya kemudian. Atau kalau mimpi-mimpi kita boleh nggak kita takwilkan? Jadi mimpi itu ya boleh saja kita mendalami ilmu takwil mimpi ya. Dan mimpi itu bisa jadi mimpi yang hak, mimpi yang benar ya. Misalnya saya ya mimpi naik onta ya. Kira-kira takwilnya apa tuh ya? Mimpi naik onta di Pondok Terong misalnya. Iya Pak Ari ya. Kira-kira takwilnya apa? Mimpi naik onta. Berarti antum nggak lama lagi mau ke Saudi berarti. Amin.
Bisa jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu kalau kita mimpi ya. Jadi kita berprasangka baik saja kepada Allah. Ya, mimpi tawaf misalnya. Ya. Tapi kalau mimpi jatuh dari Monas misalnya, gitu ya. Wah itu mungkin kita langsung berlindung pada Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mimpi seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau mimpi yang menakutkan langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau mimpi-mimpi yang baik ya, mimpi dapat duit ya, misalnya 1 miliar ya. Pas bangun nggak ada. Langsung berdoa kepada Allah ya, siapa tahu ya. Ada kebaikan itu ya. Kalau Ustadz itu ngimpi dapat duit 1 miliar itu berdoanya mudah-mudahan ada dermawan keder gitu ya. Yang ngasih wakaf tanah ya. Buat pesantren gitu ya. Jadi berprasangka baik pada Allah ya. Mungkin saja mimpi itu adalah hak ya, seperti yang Rasulullah katakan ya, bahwa mimpi itu ada yang hak, ada yang benar dari Allah. Jadi dia merupakan bagian dari kenabian, bagian dari kenabian. Mimpi itu merupakan bagian dari kenabian. Kalau mimpi itu adalah mimpi yang benar. Jadi selepas mimpi ini kemudian Nabi Yakub semakin sayang kepada Yusuf. Dan tentu ini juga semakin menambah kedengkian dari para saudara-saudaranya ya. Sehingga saudara-saudaranya ini kemudian membuat suatu, bisa dilihat di ayat ke-7 sampai ayat 20 ya. Ayat ke-7 surah Yusuf sampai ayat 20, ini bagaimana Nabi Yusuf dikucilkan oleh saudara-saudaranya ya. Jadi saudara-saudaranya ini berusaha untuk mengucilkan Nabi Yusuf. Bahkan mereka ingin mencelakai Nabi Yusuf. Ya, kalau perlu Yusuf kita bunuh saja. Itu ya, ada satu pernyataan ya yang radikal sekali dari saudara Nabi Yakub itu. Jadi radikalisme itu udah ada ya sejak zaman Nabi Yakub ya. Bahwa Yusuf ini kita habisi saja. Uktuluh. Ya. Dia menjadi penghalang kecintaan ayah kita kepada kita ini gara-gara Yusuf. Ya, kemudian yang moderat mengatakan jangan dibunuh. Ada juga ternyata yang moderat dari keluarga, dari anak-anak Nabi Yusuf itu ya, Nabi Yakub itu ya. Jangan dibunuh, dibuang saja ya, diceburkan ke dalam sumur ya. Itu akhirnya keputusan yang mereka ambil agar Yusuf itu kemudian dibuang di sumur ya. Seperti yang kita ketahui. Nah, di dalam sumur itu kemudian akhirnya mereka berusaha melakukan berbagai macam usaha untuk dapat menghilangkan jejak Yusuf dari keluarga mereka. Ya, mereka kemudian menyembelih kambing, lalu memborehi baju Yusuf itu dengan darah kambing. Sehingga ketika mereka sudah menceburkan Yusuf dan mereka pulang di waktu Isya dalam keadaan menangis, pura-pura menangis ya, Isya'an yabkun, lalu mereka menyodorkan baju Yusuf itu, Nabi Yakub mengatakan bahwa ini serigala yang memakan Yakub, yang memakan Yusuf ini serigala halim, serigala yang bijaksana gitu ya. Sangat bijaksana. Kenapa? Karena bajunya nggak robek gitu ya. Baju Nabi Yusuf ini nggak robek. Betul dia berlumuran darah tapi bajunya nggak robek. Ya. Sangat bijaksana sekali itu ya serigalanya. Sehingga kejahatan anak-anaknya ini ya, kejahatan saudara-saudara Yusuf ini nggak sempurna gitu ya, nggak sempurna. Ada ada kejanggalan ya yang bisa menyaksikan kebenaran mereka. Walaupun mereka mengatakan walaupun nasodikin, wa ma anta bimu'minin lana walaupun nasodikin. Mereka sudah bersumpah ya, bersumpah sedemikian rupa, tetapi sumpahnya itu nggak bisa dibuktikan ya. Kenapa? Karena bajunya nggak robek. Nggak mungkin lah serigala itu membuka baju Nabi Yakub, Nabi Yusuf ya, dibuka, ya, dibukain. Akhirnya Nabi Yakub ini memilih sobrun jamil ya. Inilah sobrun jamil, kesabaran yang baik, yang jamil, yang bagus, sabar. Jadi sabar itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Apalagi sabar dalam menghadapi anak-anak ya. Sabar dalam menghadapi
kekerasan hati anak-anak. Beliau sabrun jamil, beliau memilih opsi untuk bersabar. Ya. Bisa saja beliau kemudian memaksa anak-anaknya itu untuk mengakui perbuatannya. Ya. Beliau kan nabi, beliau yakin ini anaknya nggak benar. Dari gelagat mereka sudah bisa dibaca bahwa mereka itu bohong dalam hal ini. Tapi kemudian Nabi Yakub lebih sabrun jamil, lebih memilih untuk bersabar. Sabar yang terbaik yang beliau pilih. Kemudian ikhwah fillah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada ayat berikutnya, ayat 19 ya. Yusuf ini kemudian diambil atau ditemukan oleh para kafilah dagang. Nah, selama Nabi Yusuf di dalam sumur, itu saudara-saudaranya terus memonitor, terus memantau ya dari kejauhan. Kira-kira Yusuf ini akan ada yang mengambil tidak? Akan ada kafilah dagang yang mengambil tidak? Nah, setelah ada kafilah yang menemukan atau yang mengambil air kemudian menemukan Yusuf dalam timbaan air yang mereka angkat itu, saudara-saudara Yusuf ini datang dan menyatakan bahwa ini budak mereka ya, yang kabur. Jadi Yusuf itu oleh saudara-saudaranya diakui sebagai budak mereka. Dan mereka jual Nabi Yusuf kepada kafilah itu dengan harga yang sangat murah. Ya, dalam tafsir dikemukakan Nabi Yusuf itu hanya dijual 8 dirham, Masya Allah. Ya, dijual begitu sangat murah. Ya, agar Yusuf itu sudah hilang jejaknya dari tanah mereka, agar segera dibawa oleh kafilah yang menuju Mesir. Ya. Dan di Mesir itulah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, seperti dikemukakan di surah Yusuf ini ya, mulai ayat 21 sampai 34. Beliau kemudian dirawat oleh Al-Aziz, oleh pembesar Mesir. Ya. Alhamdulillah ya, beliau ternyata dipungut atau dibeli oleh Al-Aziz, oleh pembesar Mesir. Al-Aziz itu kalau di zaman kita sekarang sebagai Perdana Menteri mungkin ya, sebagai kaki tangan raja yang paling utama ya. Dia adalah Al-Aziz. Dalam berbagai tafsir namanya Kitfir ya. Kitfir. Al-Aziz inilah yang kemudian merawat Yusuf dan meminta kepada istrinya untuk diperlakukan dengan baik. Sehingga Yusuf ini seperti anak raja, diperlakukan seperti anak raja ya. Diberikan pendidikan, ya, diberikan kecukupan, sehingga Yusuf ini tumbuh kembang lebih baik ketimbang ketika beliau bersama keluarganya. Ya. Betul-betul dirawat dengan baik oleh Al-Aziz. Dan ternyata Yusuf semakin tumbuh, ya, semakin dewasa, beliau semakin ganteng, ya, semakin ganteng. Ayat 22-nya itu ya. Ketika beliau berumur 17 tahun, beliau itu dalam riwayat disebutkan utiya syatrul hasan, diberikan separuh dari kegantengan Nabi Adam. Ya, separuh kegantengan, separuh ketampanan manusia itu diberikan semua kepada Nabi Yusuf. Subhanallah ya. Utiya syatrul hasan, diberikan separuh ketampanan manusia yang pernah ada di muka bumi. Separuhnya itu dimiliki oleh Nabi Yusuf. Sehingga hal ini membuat istri Al-Aziz, Imra'atul Aziz yang bernama Zulaikha, itu yang mengamati perkembangan Yusuf dari hari ke hari itu semakin takjub, ya, semakin terpesona dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan disitulah mulai awal ujian ibtila kehidupan kedua yang dialami oleh Nabi Yusuf. Setelah pertama tadi beliau dijual, ya, dikucilkan oleh saudara-saudara mereka, lalu dijual sebagai budak. Ini ujian berikutnya, ya, 17 tahun berikutnya setelah itu beliau kemudian mendapatkan ujian yang sangat amat besar, yaitu beliau digoda oleh istri Al-Aziz, istri pembesar Mesir itu. Ya.
sampai istri pembesar Mesir itu berusaha ya untuk berbuat yang tidak terhormat terhadap Nabi Yusuf. Beliau menutup golaqatil abwab, itu beliau punya 17 pintu, ya 17 pintu ke kamarnya itu semua ditutup. Ya istana, bayangkan istana Al-Aziz itu, istana pembesar Mesir itu ada 17 pintu itu semua ditutup oleh Zulaikha. Wa golaqatil abwab, ketika dia mengundang Yusuf ke kamarnya, itu pintu-pintu semua yang berjumlah 17 ditutup semua. Ada istilah golak, ini ada apa namanya, semangat yang luar biasa untuk menutup rapat pintu-pintu. Sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi gitu ya. Tapi Yusuf adalah seorang yang beriman kepada Allah, seorang hamba Allah yang dilindungi oleh Allah. Dalam bahasa Al-Qur'annya, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin, ya, ayat 24. Karena selama ini Nabi Yusuf ini orang baik, selama ini Nabi Yusuf ini orang yang beriman kepada Allah, maka di saat genting, di saat situasi sulit seperti itu, ya ketika mendapatkan tawaran yang luar biasa, ya, seorang anak muda, seorang asing, bukan orang, seorang Nabi Yusuf itu kalau berbuat nggak benar itu nggak ada yang tahu. Ya dia akan jauh dari keluarga besarnya, jauh dari tanah kelahirannya. Dia orang asing di Mesir itu. Ya, tetapi beliau juga seorang pemuda yang normal. Tetapi karena keimanan beliau kepada Allah, maka kemudian Allah di saat-saat sulit seperti itu, di saat-saat genting seperti itu, beliau Allah berikan keselamatan. Ya. Ya pintu yang sudah sedemikian rapat ditutup, bagaimana beliau akan bisa keluar? Gitu ya. Tetapi karena beliau punya Allah, ya, beliau punya Allah, ma'azallah, ya, beliau berlindung kepada Allah. Ini ibtila, ini suatu ujian kehidupan ya, yang luar biasa. Ya, kita nauzubillah jangan sampai diuji seperti Nabi Yusuf ya. Jangan sampai gitu. Belum tentu kita berhasil gitu ya. Maka Nabi mengatakan 7 golongan yang dijamin masuk surga yang akan mendapatkan naungan arsy nanti itu salah satunya adalah rajulun da'at kumra'atun zatu jamalin wa mansab. Seorang laki-laki yang digoda, yang diajak berbuat tidak benar oleh seorang perempuan zata mansabin wa jamal. Orang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Pasti ya istri Al-Aziz, istri pembesar Mesir ini seorang yang cantik lah, yang terawat gitu ya, yang suka ke spa atau kemana gitu ya. Pokoknya terawat lah gitu ya. Pasti cantik lah. Ya. Dan Yusuf di saat yang sedemikian genting dan berbahaya, itu Allah berikan keselamatan. Kemudian beliau berlari, ya, berusaha menyelamatkan diri sampai apa? Sampai robek ya baju beliau di belakang itu. Kemudian ternyata Al-Aziz pembesar Mesir Kipir itu ya sudah berada di pintu itu. Beliau Yusuf berhasil keluar. Ya. Walaupun baju beliau itu terkoyak robek oleh tarikan Zulaikha yang sangat kencang luar biasa. Jadi Al-Quran membahasakannya, suasananya itu ya, kalau Bapak Ibu baca ini, ayat ini, renungi ini, suasananya itu sangat tegang sekali. Ya. Sangat tegang sekali. Ya. Sampai kemudian Yusuf divonis tidak bersalah karena baju beliau sobek di bagian belakang. Ya. Itu berarti beliau kan lari ya, lari. Kalau baju beliau sobek di bagian depan itu berarti Zulaikha ini yang benar. Kenapa? Karena setelah ketangkap basah itu, Zulaikha itu langsung menuduh Yusuf yang berusaha menggodanya. Ya luar biasa ya perempuan ini ya. Malah Yusuf yang disalahin gitu ya. Malah Yusuf yang disalahin. Langsung berubah gitu ya, langsung berubah. Sampai kemudian setelah terbukti Yusuf tidak bersalah, maka pembesar Al-Aziz ini kemudian mengatakan inna kaidakunna azim. Tipu dayamu ini sangat besar sekali bahayanya. Tipu daya perempuan itu. Nah selepas peristiwa itu pembesar Mesir ini ingin menyembunyikan kasus ini. Jangan sampai terbongkar, jangan sampai tercium oleh siapapun. Jangan sampai keluar gitu ya.
Tetapi ternyata bocor juga ya, informasi Zulaikha menggoda Yusuf ini bocor juga ya. Mungkin dari pembantu-pembantu ya. Biasanya kalau orang kaya kan banyak pembantu-pembantunya tuh ya. Ya, dari pembantu-pembantu inilah sampai kemudian ke telinga perempuan-perempuan Mesir lainnya, tokoh-tokoh perempuan Mesir lainnya yang mereka memang ada persaingan di antara mereka ingin saling menjatuhkan ya. Istri-istri menteri-menteri lain ya, yang kemudian membicarakan kasus ini sehingga menjadi gosip yang menyebar di Mesir ya tentang Zulaikha ini. Maka kemudian Zulaikha mengatur strategi bagaimana memadamkan gosip ini dan dia tidak ingin disalahkan dalam hal ini. Dikumpulkanlah perempuan-perempuan Mesir itu, kemudian Zulaikha memberikan mereka masing-masing satu buah kiwi ya, buah kiwi dan pisau yang sudah diasah dengan tajam sekali. Pisau yang sudah diasah oleh Zulaikha dengan tajam diberikan kepada ibu-ibu yang menggosipkannya. Kemudian Yusuf sebagai seorang hamba sahaya di rumah itu nggak berdaya apa-apa. Yusuf didandanin sedemikian rupa, dia juga udah ganteng, didandani lagi, ya. Kemudian disuruh keluar ke tengah ibu-ibu yang sedang menikmati buah kiwi. Ketika mereka ya membelah kiwi itu melihat Yusuf keluar, mereka langsung akbarnahu wa qulna hasyalillah ya. Ini memastikan ketampanan Nabi Yusuf ya, ayat 31. Wa qulna hasyalillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan orang ini mah. Ini mah malaikat. Ya seperti mereka pernah melihat malaikat saja ya. Ini mah malaikat, enggak mungkin ini orang. Ma hadza basyaran. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat ya. Sambil mereka ya menggeleng-geleng kepala mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf ya, melotot mata mereka ya, melihat begitu tampannya Nabi Yusuf ya. Subhanallah, ma hadza basyara. Ini bukan orang, ini malaikat. In hadza illa malakun karim. Ini ayat yang menunjukkan ya ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam yang membuat terpesona para ummahat, para ibu-ibu saat itu ya. Maka kemudian Zulaikha keluar setelah Yusuf berlalu, Nabi Zulaikha keluar dan melihat ya tangan-tangan perempuan itu sudah berlumuran darah tanpa terasa mereka ya menggoreskan pisau itu ke jari-jari mereka, hampir putus. Lalu Zulaikha mengatakan fazalikal ladzi lumtunnani fi. Itulah yang kalian cela aku. Baru lihat sekali aja udah kayak gitu. Ana lihat dia tiap hari, mana tahan Ana. Gitu ya. Baru lihat sekali aja udah kayak gitu, tangan pada berdarah gitu ya. Ana lihat Yusuf tiap hari. Ini apa namanya mencoba Zulaikha untuk membenarkan bahwa dia tidak bersalah dalam hal ini. Dan selepas itu ternyata penggemar Yusuf ini bukan hanya Zulaikha akhirnya. Ya. Akhirnya kemudian ibu-ibu para tokoh-tokoh pembesar ini pun jadi berharap ya suaminya ganteng tampan seperti Nabi Yusuf. Bahaya ini ya. Akhirnya Yusuf dibicarakan di mana-mana. Enggak ada yang dibicarakan ibu-ibu kecuali Yusuf. Menjadi viral ya Yusuf itu di kalangan perempuan-perempuan Mesir. Sehingga kemudian Yusuf ini menjadi momok yang menakutkan, membahayakan para suami. Terutama para menteri-menteri, para pembesar-pembesar Mesir saat itu. Sehingga kalau dibiarkan maka ini akan membahayakan. Ya. Jadi kasus Yusuf ini semakin berkembang ya setelah Zulaikha mengundang mereka. Ini semakin banyak ya ibu-ibu yang jatuh cinta atau mendambakan Nabi Yusuf. Ya. Mereka berusaha untuk juga mendapatkan Yusuf. Ya. Ini bahaya. Maka bahaya ini mengguncang Mesir saat itu karena ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian ya Nabi Yusuf dipenjara. Dalam hal ini divonis bersalah ya. Subhanallah ya, orang karena tampan akhirnya malah dipenjara. Mereka kemudian memenjarakan Yusuf untuk sementara waktu agar padam. Ini agar padam ya, agar padam. Dan agar terbukti pula bahwa Yusuflah yang bersalah dan Zulaikha itu tidak bersalah gitu ya. Maka Yusuf kemudian dipenjara.
Tetapi di penjara itu beliau adalah seorang yang beriman, beliau adalah seorang hamba Allah yang beriman. Di penjara beliau tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Beliau mengajarkan tauhid, beliau berdakwah, beliau memperlihatkan akhlak yang terbaik kepada para penghuni penjara. Sehingga keberadaan Yusuf di penjara itu ya seperti air hujan yang menyirami tanah yang gersang. Beliau betul-betul memanfaatkan keberadaan beliau di penjara untuk mengislamkan, untuk mendakwahi eh, para penjahat yang ada di penjara. Tahanan-tahanan itu kan mayoritas kan orang-orang bejat ya, atau orang-orang yang berlaku zalim biasanya. Tetapi kemudian Nabi Yusuf ini membuat mereka menjadi orang-orang baik. Ya. Banyak sekali orang yang mendapat hidayah justru di saat mereka di penjara. Dan Nabi Yusuf memanfaatkan kesempatan itu. Jadi tidak heran kalau ada ulama yang di penjara karena tidak bersalah, itu memang ada dasarnya ya. Nabi Yusuf alaihissalam juga tidak bersalah namun di penjara. Di penjara ini beliau selama 7 tahun tanpa ada pengadilan. Ya, tanpa ada pengadilan, beliau di penjara selama 7 tahun. Di penjara itulah kemudian beliau ditemui oleh 2 orang yang pelayan raja, yang keduanya bermimpi, kemudian meminta pendapat Yusuf mentakwilkan mimpi mereka. Lalu Yusuf mentakwilkan mimpi mereka dan menyatakan bahwa salah satu dari kalian akan selamat dan salah satu kalian akan disalib, akan dihukum mati. Yang selamat ini adalah yang memberi minum raja, sedangkan yang akan disalib adalah yang biasa menyiapkan sarapan raja. Karena yang meracuni, yang berniat jahat itu yang ketahuan kemudian yang memberi sarapan atau yang sehari-hari memberikan makan raja. Jadi ada upaya untuk membunuh raja dengan cara meracuni dari makanannya, bukan dari minumannya. Tapi keduanya kemudian divonis bersalah, dipenjara, dijebloskan, dan keduanya bersama Yusuf dalam satu sel yang sama. Tetapi kemudian salah satunya terbukti tidak bersalah. Nah, setelah sekian tahun Yusuf di penjara, barulah muncul kata-kata Malik, waqalal Malik. Raja Mesir kemudian bermimpi. Ya, ini bermimpi lagi. Mimpinya juga mimpi yang aneh. Melihat 7 sapi yang kurus dimakan oleh 7 sapi yang gemuk. Mohon maaf, terbalik ya. 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, yang kerempeng. 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, yang kerempeng. Ini juga mimpi yang aneh. Ada 7 gandum yang bagus-bagus, sebelahnya 7 gandum yang jelek-jelek. Ini mimpi yang aneh. Kemudian raja meminta kepada para penasehat-penasehatnya untuk mentakwilkan mimpinya ini apa. Ya. Tentu mereka tidak ingin kehilangan muka ya di hadapan raja. Ya, mereka asal jeblak aja, itu asal jawab aja. Oh, itu raja adgosu ahlam, itu sekedar bunga tidur ya, nggak usah pusing lah gitu ya. Itu adgosu ahlam, bunga tidur itu, jangan dipikirin ya. Hadisun nafsi dari jenis mimpi tadi ya, yang merupakan cerita diri, hadisun nafsi, nggak usah dipikirkan. Ya. Tetapi kemudian teman Yusuf yang di penjara tadi, yang pelayan raja, ya pemberi minuman raja yang selamat itu kemudian teringat dengan Nabi Yusuf. Setelah 7 tahun baru ingat tuh. Setelah 7 tahun, ya bebas, orang begitu tuh kalau udah dapat nikmat lupa ya. Padahal ketika dia akan bebas, Nabi Yusuf itu memberi pesan agar mengingatkan raja tentang kasus hukum Yusuf ini. Agar ada kepastian hukum. Jangan dibiarkan di penjara begitu saja tanpa pengadilan. Ya. Udah diingetin sama Yusuf, nanti kalau ente keluar dari penjara, ingetin raja ya. Ingetin para pemegang kekuasaan. Kalau saya ini
akan kami serahkan kepadamu untuk menjadi budak. Dan ternyata ya Suwa al-Malik ya, takaran emas itu justru adanya di di karungnya Bunyamin ya. Nah, maka akhirnya Bunyamin ini diambil sebagai budaknya Yusuf gitu ya. Nggak diserahkan kepada mereka. Walaupun mereka mencoba ya, jangan Bunyamin lah. Bunyamin, kami ini sudah ada perjanjian dengan ayah kami akan menyelamatkan Bunyamin, akan menjaga Bunyamin selama perjalanan ini ya. Wah, bahaya ini ya. Setelah alot, mereka kemudian tidak berhasil ya untuk meyakinkan Nabi Yusuf. Sampai akhirnya mereka putus asa dalam hal ini, mereka pulang, mereka takut sekali dengan ayah mereka, Nabi Yakub. Selama ini mereka sudah berbuat dosa, berbuat salah dengan Yusuf. Sekarang adiknya lagi Bunyamin. Ini suatu petaka yang luar biasa. Sehingga yang paling gede itu nggak mau pulang. Yang paling gede, yang paling besar itu nggak mau pulang ke Kan'an, nggak mau pulang ke kampungnya. Dia tetap bertahan di Mesir, ingin melihat perkembangan. Ya, bagaimana? Kemudian Nabi Yakub tentu semakin bertambah dukanya. Selama ini dia sudah menahan kemarahan terhadap anak-anaknya dan matanya pun sudah buta karena menahan, karena tangis beliau terhadap kehilangan Yusuf. Sejak Yusuf hilang dia betul-betul menangis. Selama 30 tahun Nabi Yakub menangis, hazin, dan selama itu pula dia menahan kemarahan kepada saudara-saudaranya, kepada anak-anaknya ini. Ya. Tentu semakin bertambah sedih ya ketika Bunyamin dikabarkan juga ditahan di Mesir. Kemudian Yakub memerintahkan mereka untuk kembali ke Mesir dan minta agar Bunyamin dibebaskan. Pergi ke Mesir, dan ketika itu Yakub mengatakan bawa pulang juga Yusuf. Bawa pulang juga Yusuf. Nah, mereka saudara-saudara Yusuf ini kaget ketika Yakub tiba-tiba menyebut nama Yusuf. Ya. Sampai kemudian mereka mengatakan tafta'u tazkuru Yusuf, masih aja ayah menyebut-nyebut Yusuf ya. Udah sekian tahun, udah 30 tahun, masih aja menyebut-nyebut Yusuf. Tetapi ayahnya tidak peduli, jangan kalian berputus asa, segera cari Yusuf dan cari saudaranya. Bawa pulang saudaranya, Ibu Bunyamin ya. Nah, ketika mereka kemudian datang lagi ke Mesir, disitulah Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan hal yang sebenarnya, bahwa yang ada di hadapan kalian ini adalah aku Yusuf yang dahulu ya kalian zalimi, kalian jual, ya kalian hinakan sedemikian rupa. Ya, tentu mereka sangat kaget ya, tidak menyangka sebelumnya kalau yang ada di hadapan mereka adalah Yusuf yang dahulu mereka zalimi. Kalau kemudian Nabi Yusuf alaihissalam meminta mereka untuk kembali ke kampung mereka dengan membawa baju komis, baju Yusuf alaihissalam. Dan baju Yusuf itu kemudian atas izin Allah menerbangkan aroma ya. Belum sampai ke Kan'an, Nabi Yakub itu sudah mencium aroma Nabi Yusuf ya. Dan beliau mengatakan kepada saudara-saudara Yusuf yang ada di rumah, enggak semuanya pergi ke Mesir, bahwa beliau mengatakan innila ajidu riha Yusuf laula antufannidun. Ya, aku baru saja mencium aroma Nabi Yusuf. Subhanallah, ini ya luar biasa. Kerinduan seorang ayah kepada anaknya yang hilang. Kemudian tentu setelah kafilah itu datang, dilemparkannya baju Nabi Yusuf. Kemudian atas izin Allah pula, mata Yakub yang buta itu kemudian menjadi awas kembali, menjadi melek kembali. Ya, setelah mencium aroma komis, aroma baju Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu kemudian Nabi Yusuf meminta seluruh saudaranya agar hijrah, agar hidup di Mesir. Udkhulu Misra, masuklah kalian semua ke Mesir. Insyaallah aminin, di Mesir insyaallah kalian akan dijaga, akan dilindungi. Di saat itulah kemudian pertemuan ya keluarga besar Nabi Yusuf ya, bersama ayahnya, bersama ibunya, bersama 11 saudaranya. Dan kemudian setelah mereka memasuki rumah Yusuf, disitulah mereka kemudian menghormat ya, sujud menghormat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi 11 bintang itu ditakwilkan sebagai apa? Sebagai 11 saudara Yusuf. Sementara matahari adalah ayahnya Yakub dan bulan adalah ibunya Rahel. Itulah
Hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Hadza ta'wilu ru'yaya. Rupanya inilah takwil mimpi saya puluhan tahun yang lalu, 30-an tahun yang lalu. Subhanallah. Baru ternyata terrealisir, terjadi ya, terbukti saat ini. Ya, subhanallah ya. Inilah awal pindahnya keluarga besar Yakub, keluarga besar Bani Israel dari Palestina, dari Kan'an, Palestina saat itu ke Mesir ya. Inilah awal kenapa ada orang Israel di Mesir ya. Ini menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi tadi ya di awal surah kita sampaikan. Dan kisah Nabi Yusuf ini ya ada banyak pelajaran berharga ya yang bisa kita ambil, terutama bahwa kesabaran itu innahu la yudhi'u ajral muhsinin ya, bahwa kesabaran Nabi Yakub, kesabaran Nabi Yusuf ini kesabaran yang berbuah manis dalam perjuangan hidup ini ya, agar kita juara, agar kita bisa meraih keberhasilan, tentu jalan utama yang paling baik itu adalah kesabaran ya, kesabaran dalam mengikuti proses, dalam menghadapi kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita. Selama kita punya hubungan baik dengan Allah, selama kita terhubung baik dengan Allah, maka Allah nggak akan menyia-nyiakan. Poin-poin yang bisa dicatat ini, innahu la yudhi'u ajral muhsinin, sampai diulang 2 kali nih ya. Innahu la yudhi'u ajral muhsinin. Pahala orang yang berbuat baik, pahala orang baik itu nggak akan disia-siakan oleh Allah. Ya. Walaupun dia hidup susah, walaupun dia hidup banyak derita, walaupun dia hidup penuh dengan musibah, dengan penuh tantangan, selagi dia baik, selagi dia punya hubungan baik, punya kedekatan dengan Allah, maka Allah akan memberikan pahalanya, memberikan keridhoannya, memberikan kehormatannya, kemuliaannya. Ya, tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak akan menyia-nyiakan pahala kebaikannya. Semakin banyak ujian, semakin banyak cobaan, maka semakin Allah meninggikan derajatnya. Semakin Allah memberikan kedudukan terhormat dan kedudukan terpuji di sisinya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kisah yang panjang yang dapat saya sampaikan pagi ini. Kurang lebih mohon maaf. Barangkali ada tanya jawab ya, atau cukup ya? Ya baik, syukuran Ustaz. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama kisah yang terbaik ya, kalau Al-Quran menyebutnya ahsanal qasasi, luar biasa ya. Dari yang tadi Ustaz sampaikan, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak Salman tadi raise hand ya, Pak Salman Karim. Tafadhol Pak, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Badruddin yang sudah menyampaikan kisah yang begitu menarik ya tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ini saya hanya menanyakan tentang kisah yang beredar di masyarakat terkait dengan kisah romansa ya, kisah romansanya Yusuf dengan Zulaikha. Tadi kan dijelaskan juga oleh Ustadz bagaimana seluruh pembesar-pembesar di Mesir ya, istri-istrinya itu terpikat dengan ketampanannya Yusuf alaihissalam. Ingin menanyakan saja Ustadz, apakah pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha ini menikah? Karena banyak yang beredar di masyarakat, bahkan sempat selalu ya, mungkin selalu disebutkan dalam ketika doa setelah akad nikah itu Yusuf dan Zulaikha ya itu. Mungkin itu Ustaz yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz, ya, jadi dalam beberapa versi riwayat ya, memang benar adanya bahwa kemudian Zulaikha itu Allah kabulkan keinginannya untuk hidup bersama Yusuf ya. Kenapa? Karena Kitfir, pembesar Mesir, Al-Aziz, yang dulu merawat Yusuf itu kemudian meninggal dunia
meninggal dunia, ya. Meninggal dunia. Jadi Al-Aziz itu kan perannya diganti oleh Yusuf. Jadi dulu Al-Aziz itu orang yang merawat Yusuf, suami Zulaikha. Kemudian setelah Yusuf keluar dari penjara, itu yang memegang tampuk Al-Aziz itu Yusuf. Sementara Kitfir kemudian perannya sudah disebut lagi dan dia meninggal dunia. Dan kemudian Allah menikahkan atau Yusuf menikahi Zulaikha. Selain itu Yusuf juga menikah juga dengan perempuan lain yang dari situ dia dapat keluarga, dapat anak. Sementara Zulaikha itu hanya kemudian Allah mengabulkan doa-doanya untuk hidup bisa bersama Yusuf. Tetapi kecintaan Zulaikha kepada Yusuf tidak lagi berdasarkan syahwat. Tidak lagi berdasarkan syahwat seperti sebelumnya, seperti saat dia menggoda Yusuf. Ya, ketika dia melihat kesalehan Nabi Yusuf, melihat kehormatan yang begitu dijaga oleh Nabi Yusuf, maka kemudian beliau mau menikah dengan Nabi Yusuf itu bukan lantaran bukan lantaran syahwat, tapi karena lantaran kebaikan yang ditunjukkan atau kesolehan yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Zulaikha ini tetap perawan ya, meskipun dia dinikahi oleh Kitfir sekian lama. Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat, mohon maaf ya, ini Kitfir ini tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai suami dengan baik, gitu ya. Sehingga kalau terhadap Zulaikha ini Zulaikha itu terus ya masih dalam keadaan perawan ketika dinikahi oleh Nabi Yusuf. Jadi riwayat yang banyak beredar bahwa Zulaikha itu benar adanya kemudian dinikahi oleh Yusuf selepas kematian Kitfir, suaminya Zulaikha. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, di ruang chat ada 3 pertanyaan, Ustaz. Saya bacakan dari Pak Ari. Pendidikan Nabi Yusuf itu didapatkan di mana aja ya, Ustaz? Nah, jadi belajar di mana, dididik oleh siapa? Ya, yang mendidik Allah ya. Tentu dari ayahnya ya ayahnya Yakub alaihissalam. Selama beliau bersama ayahnya lah yang mendidik kejujuran, yang mendidik adab, tata krama, ya ayahnya. Dan pendidikan ayah tentu terus membekas ketika dia digoda oleh Zulaikha. Dalam berbagai tafsir dikemukakan bahwa Yusuf pun terpesona dengan Zulaikha tentunya. Kan Yusuf orang normal ya, Yusuf orang normal. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu ayat 22-nya ya, surat Yusuf tadi. Wa hamma biha, Yusuf pun tergoda oleh Zulaikha ketika Zulaikha mempertontonkan auratnya ya. Yusuf sebagai orang yang normal dia tertarik juga. Tapi kemudian Yusuf teringat oleh surah abihi, gambar ayahnya yang memberikan nasihat kepada dia, yang memberikan pelajaran kepada dia. Jadi saat dia dalam posisi tadi itu, posisi sulit itu, kemudian dia teringat semua nasihat-nasihat orang tuanya. Surah abihi, dalam berbagai tafsir, surah abihi, gambar ayahnya, Yakub. Ya, tentu seorang anak nggak akan lupa dengan wajah ayahnya ya. Nabi Yusuf sudah kenal dengan ayahnya. Ya. Jadi beliau ditampilkan oleh Allah surah abihi, wajah ayahnya di hadapannya, sehingga beliau tidak terpesona. Beliau lebih memilih Allah, lebih memilih pesan-pesan ayahnya untuk menjaga kehormatan diri. Ya. Jadi itu surah abihi menunjukkan bahwa ayahnya betul-betul mendidik Yusuf ketika beliau ketika masih bersama di Palestina. Setelah itu tentu Yusuf mendapatkan pendidikan adab di istana ya. Ketika tinggal bersama pembesar Mesir, beliau mendapatkan pelajaran-pelajaran lain, pendidikan adab pasti. Sebagai anak yang dibesarkan di lingkungan istana, pasti mendapatkan pendidikan yang terbaik saat itu. Wallahu a'lam. Dan yang pasti adalah wahyu dari Allah, karena beliau juga nabi. Yang pasti adalah bimbingan wahyu dari Allah. Wallahu a'lam. Baik, cukup Pak Ari ya. Selanjutnya Ustaz, ini dari Kang Dadan. Apakah kita boleh mentakwilkan mimpi? Bukankah takwil tersebut ada dasar dari kisah Nabi Yusuf? Ya boleh. Mentakwilkan mimpi itu boleh.
asalkan mimpi itu mimpi yang benar dari Allah. Dari mana kita tahu bahwa mimpi itu benar dari Allah? Yang pertama karena kita punya kedekatan dengan Allah pasti. Ya. Yang pertama karena kita orang yang istiqomah di jalan Allah, orang yang selalu berusaha menjalankan perintah-perintahnya, selalu berusaha menjauhi larangan-larangannya, menjaga sunnah-sunnah Rasul. Orang yang artinya kita punya kedekatan lah dengan Allah. Ketika ada mimpi yang benar, yang jelas, nyata, benar, boleh kita mentakwil. Tetapi takwil mimpi tidak bisa jadi dasar hukum. Takwil mimpi tidak bisa jadi dasar hukum. Ketika kita istikharah itu kan kita bermimpi, ya, diberi jalan terbaik yang bermimpi. Tapi mimpi yang baik itu tidak bisa jadi dasar hukum, karena kita bukan nabi, ya, kita bukan nabi. Jadi mimpi yang baik itu hanya istiqnas, hanya untuk menghibur, ya, orang-orang beriman. Ya. Kalau kita sebelum tidur misalnya kita berwudu dalam kondisi terbaik, tidak ada hasud yang kita bawa ketika kita tidur, ya. Kita awali dengan doa-doa yang panjang, kemudian kita bermimpi sesuatu yang baik, itu boleh ditakwilkan, boleh kita mentakwilkan. Wallahu alam, ya. Ini masih nyambung Ustaz, dari Bu Ustinawati, bagaimana kita bisa membedakan mimpi dari Allah atau dari syaitan, Ustaz? Ya, itu tadi. Kalau mimpi yang dari Allah pasti mimpi yang baik, ya. Kalau mimpi dari setan misalnya jatuh dari ketinggian, dikejar macan, ya. Di ada bertemu dengan orang yang berwajah seram atau sesuatu yang menyedihkan. Kalau mimpi dari setan itu biasanya umumnya adalah untuk liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat sedih orang-orang beriman. Membuat sedih orang-orang beriman, ya. Kalau mimpi yang benar dari Allah itu seperti ini. Seperti mimpinya Abdullah bin Umar, ya. Jadi azan itu kan berawal dari mimpi, ya. Azan, suara azan itu berawal dari mimpi sahabat. Ada kumandang azan. Jadi para sahabat itu biasa itu datang kepada Rasulullah dan menceritakan mimpi-mimpi mereka di hadapan Rasulullah. Dan mereka sangat senang mendapatkan takwil dari Rasulullah, ya. Nah, Abdullah bin Umar ini pengen sekali mimpi, ya. Pengen sekali mimpi gitu. Dia pengen menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah seperti orang-orang pada menceritakan mimpi-mimpi mereka. Tapi Abdullah bin Umar nggak pernah ngimpi gitu. Nggak pernah ngimpi yang aneh-aneh gitu istilahnya, ya. Yang bisa dia ceritakan, yang pantas diceritakan kepada Rasulullah. Tetapi ketika suatu ketika dia tidur di masjid, ya. Kemudian dia ternyata bermimpi, ya. Nah, mimpinya itu gimana? Mimpinya Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari, ya. Bisa Bapak Ibu baca. Abdullah bin Umar itu mimpi dibawa ke neraka, ya. Mimpinya ke neraka, subhanallah. Dibawa ke neraka. Tetapi di neraka itu kemudian dia diselamatkan oleh malaikat. Ada malaikat yang membawa dia ke neraka, ingin mencelakakan dia, masukkan dia ke neraka. Tetapi kemudian ada malaikat yang menghalanginya. Ini Abdullah. Nah, ini Abdullah bin Umar. Jangan, dia orang baik, ya, jangan ke neraka. Ketika itu Abdullah bin Umar bangun, kaget gitu, ya, bangun. Subhanallah, ya. Lalu dia ceritakanlah mimpi itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ngimpi begini-begini. Ceritakan tuh, ngimpi ke neraka, tapi kemudian alhamdulillah ada orang yang menghalangi sehingga dia nggak masuk neraka. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ya, dengan senyum beliau mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah. Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail, gitu, ya. Itu takwil mimpi Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik orang itu adalah Abdullah. Laukana yusalli bil lail, kalau dia sering bangun malam untuk sholat, ya. Kalau dia mau sholat malam, gitu, ya. Maka dia akan menjadi orang yang terbaik. Maka sejak itu Abdullah bin Umar tidak pernah ketinggalan sholat tahajud, tidak pernah ketinggalan sholat qiyamul lail. Sejak mimpi itu, ya. Kemudian beliau berubah drastis, yang selama ini sering bolong-bolong, sering tidur, sering kesiangan. Sejak itu takwil mimpi dari Rasulullah SAW, ya, mengharuskan dia untuk gemar, untuk rajin qiyamul lail, dan dengan itu Allah memberikan kemuliaan kepada Abdullah. Itu salah satu contoh mimpi yang baik, ya. Jadi bisa kita bedakan mimpi yang buruk dengan mimpi yang baik.
atas izin Allah SWT. Wallahu alam. Terakhir saat ini dari sama Pak Kang Dadan ya, Ustadz tadi menyinggung masalah kita memilih pemimpin. Terkadang kita tidak tahu track record yang sebenarnya dalam memilih. Apalagi di zaman sekarang yang semuanya hanya akan menonjolkan kebaikan-kebaikan calon. Jika kita ragu pada pilihan apakah lebih baik kita tidak memilih. Pak Gasat. Iya, maka memilih pemimpin itu nggak boleh seperti kita membeli kucing dalam karung ya. Nggak boleh. Harus jelas. Kita lihat track recordnya, pendidikannya, calon pemimpin kita misalnya pendidikannya apa? Oh ini alumni pesantren, gontor lagi. Insya Allah lah itu kita yakin lah. Oh, S3 lagi misalnya gitu ya. Apalagi wakilnya misalnya ya. Kita sudah tahu pendidikan, latar belakang pendidikannya. Nah orang yang nggak jelas tiba-tiba jadi calon pemimpin nggak jelas ya. Kuliahnya di mana, sekolahnya di mana, nggak jelas. Itu yang harus kita hindari ya. Jadi zaman sekarang ini insya Allah semua serba terbuka, semua serba telanjang ya, nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Insya Allah nggak ada orang yang tiba-tiba saja langsung populer gitu ya, nggak bisa dilacak masa lalunya ya. Tentu ya zaman sekarang ini alhamdulillah sudah terbuka ya, terbuka. Bisa jelas kita lihat masa lalu orang. Kalau kemudian presiden kita tiba-tiba ada orang jadi presiden, kita nggak tahu asal usulnya. Ya, itu kita semua memang korban media ya. Dulu sedang euforia media yang propaganda media sehingga ada orang yang tidak jelas kemudian tiba-tiba memimpin 200 juta ya rakyat Indonesia. Masya Allah. Ya. Ini apakah karunia atau musibah? Ini wallahu a'lam. Khair insyaallah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Karena ini termasuk tadi kata Ustaz kisah yang panjang ya, dan Allah katakan naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Tentu banyak hal lagi yang lain yang mungkin bisa kita pelajari dari kisah Nabi Yusuf untuk kita menjadi juara kehidupan. Tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa di antara hal yang bisa kita miliki untuk menjadi juara kehidupan adalah bersabar. Ya. Bersabar. Mungkin ada hal-hal lain ya. Karena waktu kita terbatas, mungkin di kesempatan lain kita akan dapatkan lagi apa-apa yang menjadi syarat atau parameter untuk kita menjadi juara dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat ayat itu mengatakan wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, bahwa sebelumnya kamu itu lalai. Jadi mudah-mudahan kita dengan kisah-kisah yang Allah sebut dalam Al-Quran, khususnya kisah Nabi Yusuf ini, tidak menjadi orang yang lalai, sehingga kita bisa menjadi bekal untuk menjadi juara dalam kehidupan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jazakumullah Ustaz Ahmad Badruddin atas waktu dan tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dan menjadi tambah wawasan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Tadi saya perhatikan kita yang berhadir di Zoom ini 25 orang. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi tambahan amal kebaikan bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair, dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf ya. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini, dan sebagai informasi insya Allah pekan depan kajian kita akan diisi oleh Ustadz Muhammad Ilyas LCMA ya. Seperti biasa tentang kajian kitab Syarah Sahih Muslim ya. Baik, tertutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya, Ustaz. Ketemu lagi, Ustaz. Ya.